Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Nurdiansah di channel Fullstack Developer ID. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi operator aritmatika di JavaScript. Oke, langsung saja kita praktekkan. Ya teman-teman semua, di video sebelumnya kita sudah membahas beberapa operator aritmatika di dalam JavaScript. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi tersebut. Yang pertama, kita lanjut untuk prioritas operator aritmatika di dalam JavaScript. Kita sudah mengetahui ya, ada beberapa operator yang kita bisa gunakan untuk melakukan operasi matematika di dalam JavaScript atau di bahasa pemrograman lainnya. Itu yang pertama, kita bisa kali dengan simbol bintang. Lalu ini kali ya, kali, terus di sini bagi, lalu ada juga tambah, lalu kurang, lalu ada modulus atau sisa bagi, Nah, jadi untuk prioritas operator itu biasanya di dalam bahasa pemrograman sama ya. Jadi ketika ada beberapa jenis operator ini ketemu dalam suatu proses atau perkalian atau penjumlahan dalam suatu angka, untuk prioritas operator yang akan diutamakan terlebih dahulu di dalam bahasa pemrograman itu adalah, yang pertama adalah kali. Kali ini adalah ketika dia dibandingkan dengan atau digabungkan dengan operator yang lainnya, perkalian ini adalah operator yang pertama kali dieksekusi oleh mesin atau bahasa pemrograman. Nah, yang kedua adalah pembagian. Pembagian ini adalah prioritas kedua yang akan dieksekusi. Setelah itu adalah modulus atau sisa bagi. Ini adalah urutan ketiga yang pertama kali dieksekusi. Nah, yang keempat adalah pertambahan atau penjumlahan. Ini prioritas keempat ya, ketika operator semua ini ketemu adalah prioritas keempat. Setelah itu adalah pengurangan, itu adalah prioritas kelima. Oke, langsung saja coba kita contohkan ya. Di sini saya akan mencontohkan untuk prioritas. Contohnya, contoh misalnya di sini ada let hasil, kita tampung di dalam sebuah variabel hasil. Di sini kita coba 2 ditambah 2 lalu dikali 4 lalu dibagi 2. Oke. Sini kita akan coba print ya, print hasil. Oke, kita coba print. Nah, di sini adalah hasilnya 6. Ini karena saya akan coba jelaskan urutan untuk prioritas operasinya, yaitu adalah 2 dikali 4 adalah 8. 8 dibagi 2 adalah 4. Nah, 4 baru ditambah 2. Ini hasilnya adalah 6. Bukan dengan cara 2 ditambah 2 itu kan 4. Bukan gini ya, 2 ditambah 2 itu 4. 4 dikali 4 16. 16 dibagi 2 8. Bukan seperti itu. Itu ya hal yang salah. Itu contoh dari prioritas di operator. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih jika kita ingin penjumlahan itu dilakukan dieksekusi pertama kali? Ini kita bisa lakukan dengan menambahkan kurung.
Oke, misalnya kita coba let hasil sama dengan kurung 2 tambah 2 dikali 4 dibagi 2. Nah, coba di sini kita coba remark atau kita komen. Ini hasilnya adalah 8. Karena yang pertama kali dieksekusi itu ketika ada simbol buka kurung 2 tambah 2. Nah, yang pertama dieksekusi itu adalah yang di dalam kurung tersebut. Baru dia akan mengikuti sesuai dengan prioritas operator. Jadi yang pertama dieksekusi ketika ada penjumlahan yang di dalamnya adalah ada kurung, dia akan menjumlahkan 2 nilai yang ada di dalam kurung atau lebih. Di sini 2 tambah 2 4, lalu 4 dikali 4 16, baru dibagi 8. Atau kita juga bisa contohkan untuk kurang ya. Ini ada bagi, terus ada kurang. Coba kita kurang kita tambahkan di sini. Kurang 2. Kurang 2, oke. Setelah itu kita buka. Setelah itu kita cek ya. Oke. Jadi kita cek dulu di print console log. Nah, di sini hasilnya 15. 15 itu dihasilkan ketika yang pertama, ingat ya, kurung di dalam kurung dulu, nilai itu dieksekusi. Yang pertama 2 tambah 2 4, lalu ikutkan dengan prioritas operator. Di sini 4 kali 4 16. 16 bukan dikurang 2 ya, tapi di sini ada 2 dibagi 2 yaitu 1. Oke, di sini ada 16 di kiri. Di sini karena pengurangan dan pembagian itu yang diutamakan di dalam operator itu, prioritas operator adalah pengurangan atau pembagian, maaf. Nah, jadi 2 dibagi 2 dulu yaitu 1. Jadi hasil yang ini 16 dikurang 1. Oke, jadi hasilnya adalah 15. Tuh, teman-teman. Lalu bagaimana dengan contoh modulus kita? Untuk contoh modulus kita coba contohkan. Untuk misalnya di sini ada let hasil sama dengan 5 dikurang 3. Oke. Coba kita contohkan dengan angka yang besar ya. Misalnya 20 dikurang 10, lalu modulus atau sisa bagi 5 atau 3. Oke. Ini berapa hasilnya? Coba kita cek. Oke. Nah, hasilnya itu adalah 19. Ini dari mana hasil 19? Hasil 19 itu dihasilkan dari 10 modulus 3. 10 modulus 3 kan hasilnya adalah 1 ya. Karena 10 dibagi habis 3 itu adalah 1. Oke. Nah, baru 20 dikurang 1. Oke. Maka hasilnya adalah 19. Ini adalah urutannya. Terus bagaimana kalau misalnya pengurangan ini ada dalam kurung? Oke, kita contohkan untuk pengurangan yang ada di dalam kurung, tentunya sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, bahwa yang di dalam kurung ini adalah yang diprioritaskan pertama kali. Oke. Ini coba kita Ctrl Enter. Nah, di sini adalah hasilnya 1. Karena ketika kita tambahkan simbol kurung dalam suatu operasi, maka ini yang pertama kali dieksekusi. 20 dikurang 10, 10 sisa bagi atau modulus 3 adalah 1. Ini hasilnya.
Oke, itu untuk prioritas operator. Oke, selanjutnya kita contohkan untuk penugasan. Kita contohkan untuk penugasan berantai. Oke, di sini contoh dari penugasan berantai itu adalah bagaimana kita mengisikan atau melakukan assignment suatu variabel untuk satu value. Contohnya seperti ini. Misalnya kita punya variabel A, terus kita punya variabel B, terus kita punya variabel C. Nah, di sini coba kita lakukan penugasan atau kita assignment secara berantai. Di sini kita lakukan misalnya A sama dengan B sama dengan C sama dengan 2 ditambah 2. Oke. Di sini kita akan coba print ya. Console log A, console log B, console log C. Oke, di sini kita akan cetak. Nah, di sini adalah hasilnya yaitu 4 ya. Teman-teman bisa lihat. Kita bisa melakukan penugasan atau pengisian value ke dalam suatu variabel itu secara berantai. Oke, itu adalah contohnya. Lanjut untuk cara memodifikasi nilai atau value di tempat. Itu caranya misalnya kita contohkan seperti ini. Misalnya kita punya variabel n sama dengan 2, lalu kita akan menambahkan n plus 5, lalu kita akan mengalihkan kembali variabel n tersebut, n dikali 2. Oke, di sini kita akan cetak layar n. Oke, nah di sini hasilnya adalah 14. Di sini kita mencontohkan untuk memodifikasi atau mengisi nilai variabel di dalam variabel tersebut. Oke. Jadi kita mendeklarasikan suatu variabel, lalu kita memodifikasi nilai variabel itu di tempat. Oke. Ini contoh pertama. Bisa juga kita lakukan contoh seperti ini. Misalnya di sini n sama dengan 2, lalu kita bisa contohkan, kita tidak perlu mengulangi n lagi, kita cukup n plus sama dengan 5. Oke. Lalu n dikali sama dengan 2. Nah, kita coba console log ya, atau kita print layar. Sini kita print variabel n. Sini adalah hasilnya 14, ternyata sama. Kita bisa menggunakan untuk memodifikasi variabel tersebut dengan cara seperti ini, atau kita bisa dengan cara yang kedua seperti ini, yaitu menambahkan operator di sebelum sama dengan. Oke, itu adalah cara untuk memodifikasi variabel nilai di tempat. Oke, lanjut untuk selanjutnya adalah decrement. Increment dan decrement. Nah, untuk penggunaan increment dan decrement ini biasanya kita lakukan di dalam sebuah looping ya, baik itu kita menggunakan for, menggunakan do while, atau yang lainnya.
Di sini kita contohkan misalnya di sini kita punya variabel a ya, let a sama dengan 5, lalu kita ingin mengincrement di dalam suatu looping. Di sini misalnya a plus plus, sini plus plus. Oke, a plus plus. Coba kita cetak console log a. Oke. Di sini hasilnya adalah 6 ya. Hasilnya 6 karena nilai A sebelumnya itu adalah 5, ketika kita tambahkan plus plus ini sama dengan kita menambahkan 1 dengan menambahkan 1. Nah, ini adalah contoh increment yang biasa kita akan gunakan di dalam looping. Oke, untuk materi looping nanti kita akan adakan di video terpisah ya. Oke, itu untuk increment. Lanjut untuk decrement. Untuk ini kita namakan dulu. Ini increment. Oke. Lanjut kita untuk decrement. Di sini kita misalnya punya variabel x sama dengan 5 atau 8. Di sini kita lakukan decrement ya. Di sini x min. Oke, console log kita cetak. Oke. X. Oke, kita cetak, hasilnya adalah 7. Nah, untuk decrement ini kita berfungsi sebagai untuk mengurangi suatu nilai di dalam variabel dikurangi 1 ya, dengan kita min ini. Ini biasanya sama dengan increment, ini biasanya kita lakukan di dalam looping. Oke teman-teman, kita untuk materi operator aritmatika di video kali ini sudah selesai ya. Selanjutnya, di video selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi operator pembanding ya, dimana kita bisa melakukan perbandingan dua buah nilai variabel atau lebih.